15331. Saya dari kelompok 5 dan saya dari kelas R6R. Melanjutkan materi landasan teori yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kerangka teori. Yang pertama yaitu hakikat kerangka teori. Kerangka teori sendiri adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori untuk membantu peneliti dalam meneliti. Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, bahkan memprediksi keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Berdasarkan pendapat tersebut, kerangka teori ini sangat penting untuk membimbing peneliti dalam memahami dan menghubungkan berbagai konsep yang terkait dalam suatu penelitian. Kerangka teori dapat membantu peneliti untuk memprediksi hubungan antar variabel, menjelaskan fenomena yang terjadi, serta meramalkan hasil penelitian dengan lebih sistematis dan logis. Tanpa kerangka teori yang jelas, penelitian akan kesulitan dalam mengorganisasi fakta dan kehilangan arah analisis. Contoh, peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif remaja. Maka peneliti harus membangun kerangka teori dari berbagai teori seperti teori perilaku konsumen, teori pengaruh media, dan teori psikologi remaja. Dengan menyusun teori-teori ini secara sistematis, peneliti dapat meramalkan bahwa intensitas pengguna media sosial berpengaruh terhadap kecenderungan perilaku konsumtif remaja. Kerangka teori adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis dari beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Berdasarkan pendapat tersebut, kerangka teori berfungsi sebagai dasar pemikiran dalam penelitian, di mana peneliti menyusun berbagai konsep, variabel, atau faktor penting yang berkaitan dengan masalah secara logis dan sistematis. Kerangka teori ini membantu menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan, serta memberikan arahan dalam menganalisis dan memahami permasalahan yang sedang diteliti, sehingga penelitian menjadi lebih terstruktur, fokus, dan dapat dipertanggungjawabkan secara harfiah, secara ilmiah. Sebagai contoh, peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh penguasaan tata bahasa terhadap kemampuan menulis esai mahasiswa. Maka peneliti harus menyusun kerangka teori yang mencakup konsep-konsep tentang bahasa, tentang tata bahasa. Lalu harus menyusun tentang kemampuan menulis esai serta bagaimana berkaitan keduanya. Dalam kerangka teori tersebut akan dijelaskan hubungan antara penguasaan aspek kebahasaan seperti struktur kalimat, penggunaan tanda baca, dan kohesi teks terhadap kualitas penulisan esai mahasiswa. Visualisasi hubungan antara berbagai variabel untuk menjelaskan sebuah fenomena. Berdasarkan pendapat tersebut, kerangka teori berfungsi untuk menggambarkan secara jelas dan terstruktur bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan dalam menjelaskan suatu fenomena. Visualisasi ini membantu peneliti dan pembaca dalam memahami alur logis penelitian serta memperjelas fokus masalah yang diteliti. Kerangka teori ini membuat penelitian menjadi lebih sistematis, terarah, dan mudah dianalisis. Sebagai contoh, peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi belajar dan ungkapan sebagai contoh, peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi belajar dan lingkungan sekolah terhadap prestasi akademik siswa. Maka peneliti perlu membuat kerangka teori yang menggambarkan hubungan
antara motivasi belajar, lingkungan sekolah, dan prestasi akademik siswa dalam bentuk bagan dan diagram. Visualisasi ini memperjelas bahwa motivasi belajar dan lingkungan sekolah adalah variabel bebas yang mempengaruhi prestasi akademik sebagai variabel terikat. Ada fungsi kerangka teori. Kerangka teori sendiri memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam proses penelitian. Itu ada 4 di sini. Yang pertama, menetapkan istilah dan konsep. Yang kedua, menyatukan bagian-bagian penelitian. Yang ketiga, menggambarkan latar belakang. Dan yang keempat, menyediakan informasi metode penelitian. Peneliti untuk memahami serta menjelaskan lebih jelas teori-teori yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian. Istilah-istilah ini dianalisis secara mendalam dan mengidentifikasi kemunculan yang paling sering dan memberikan klarifikasi bagi teori yang digunakan. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengaruh kemampuan berbahasa Indonesia terhadap prestasi akademik mahasiswa. Istilah yang perlu ditetapkan adalah kemampuan belajar berbahasa Indonesia dan prestasi akademik. Dalam kerangka teori penelitian ini, istilah kemampuan berbahasa Indonesia harus didefinisikan secara jelas. Misalnya, kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan menerapkan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan, berdasarkan kaidah bahasa yang benar. Sedangkan prestasi akademik bisa dijelaskan sebagai hasil belajar mahasiswa yang diukur melalui indeks prestasi kumulatif atau nilai mata kuliah tertentu. Kedua, yaitu menyatukan bagian-bagian penelitian. Kerangka teori juga berfungsi untuk mengintegritaskan berbagai elemen penelitian ini. Kerangka teori dapat membantu pembaca dalam memahami isi karya ilmiah secara sistematis karena informasi yang disajikan oleh penulis memiliki hubungan yang jelas dan terstruktur. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengaruh keterampilan membaca kritis terhadap kemampuan menulis argumentasi mahasiswa, kerangka teori ini menghubungkan antara konsep keterampilan membaca kritis, lalu teori tentang teknik membaca, serta teori tentang penulisan argumentasi secara sistematis. Berdasarkan contoh tersebut, kerangka teori ini bertugas menyatukan berbagai konsep yang terlibat dalam penelitian, mulai dari pengertian, keterampilan membaca kritis, serta teknik membaca efektif, hingga prinsip-prinsip menulis argumentasi. Semua konsep ini tidak dijelaskan secara terpisah-pisah, melainkan dihubungkan secara sistematis, sehingga pembaca memahami bahwa kemampuan membaca kritis akan mempengaruhi kualitas tulisan argumentasi mahasiswa. Kerangka teori ini memberikan latar belakang penting terkait topik penelitian yang diteliti. Peneliti menjelaskan mengapa topik tersebut dipilih dan menggambarkan karakteristik yang relevan. Selain itu, kerangka teori juga berperan dalam menjelaskan arti penting topik dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Sebagai contoh, dalam penelitian berjudul Pengaruh Minat Baca Terhadap Kemampuan Menulis Cerpen Siswa SMP, kerangka teori menggambarkan latar belakang bahwa rendahnya minat baca siswa di Indonesia berdampak pada lemahnya keterampilan menulis kreatif, khususnya dalam menulis cerpen. Berdasarkan contoh tersebut, kerangka teori berfungsi untuk menggambarkan latar belakang masalah, yaitu menjelaskan fenomena rendahnya minat baca di kalangan siswa SMP. Peneliti menguraikan data atau fakta yang
dari berbagai sumber bahwa minat baca yang rendah berhubungan dengan kurangnya berkembangnya kemampuan menulis, khususnya dalam menulis cerpen. Lalu yang keempat ini juga memberikan informasi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah. Kerangka teori ini membantu pembaca untuk memahami pendekatan yang digunakan dan bagaimana informasi yang relevan ditemukan dalam kajian pustaka. Contoh, dalam penelitian berjudul Analisis Strategi Pengajaran Kosakata Bahasa Indonesia di Kelas Berbasis Proyek pada Tingkat SMA, di mana metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri atas guru bahasa Indonesia di tingkat SMA. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan analisis isi yang bertujuan untuk memahami strategi pembelajaran kosakata dalam kelas berbasis proyek. Berdasarkan contoh tersebut, judul penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai fokus studi. Kemudian metode penelitian yang dipilih yaitu deskriptif kualitatif dijelaskan secara ringkas, di mana termasuk bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data dianalisis. Informasi ini membantu pembaca dalam memahami pendekatan penelitian bersifat eksploratif dan bertujuan menggali pengalaman serta praktik guru yang mendalam, bukan sekedar mengukur variabel kualitatif. Lalu ada langkah-langkah menyusun kerangka teori. Dalam metodologi penelitian, langkah-langkah dalam menyusun teori memiliki peran yang sangat signifikan. Di sini terdapat 7 langkah, di mana yang pertama memahami topik penelitian, yang kedua menentukan variabel penelitian, yang ketiga mencari teori yang relevan, yang keempat menyusun kerangka teori, yang kelima menyusun hipotesis, yang keenam menguji hipotesis, yang ketujuh menarik kesimpulan. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu memahami topik penelitian. Langkah penting dalam menyusun kerangka teori adalah memahami secara mendalam topik penelitian yang akan diteliti. Ini melibatkan pembaca dan memeriksa literatur yang relevan dengan topik tersebut. Sebagai contoh, penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan kosakata remaja. Berdasarkan contoh tersebut, peneliti harus memahami berbagai aspek penting terkait perkembangan kosakata, terutama di kalangan remaja. Peneliti juga perlu mendalami bagaimana media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Twitter berperan dalam membentuk, memperkaya, atau bahkan mengubah penggunaan kosakata sehari-hari untuk membangun kerangka teori yang kuat. Peneliti juga harus membaca literatur tentang pemerolehan bahasa, di mana perkembangan bahasa dan fenomena bahasa dalam media digital, serta kajian sosial linguistik yang membahas interaksi bahasa dan teknologi. Pemahaman ini sangat penting agar peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep utama dan mengkaji teori yang relevan serta menentukan variabel-variabel yang akan diteliti, sehingga kerangka teori yang disusun benar-benar mendukung arah penelitian. Lalu yang kedua, menentukan variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini adalah konsep atau faktor yang disusun benar-benar mendukung arah penelitian.
Lalu yang kedua, menentukan variabel penelitian. Di mana variabel penelitian ini adalah konsep atau faktor yang akan diukur dalam penelitian. Variabel dibagi menjadi variabel independen yang mengaruhi variabel lain dan variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen. Contoh penelitian tentang penggunaan metode storytelling terhadap kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di mana dalam penelitian tersebut, peneliti harus menentukan variabel-variabel yang terlibat. Seperti variabel independen adalah penggunaan metode storytelling, karena metode ini merupakan faktor yang sengaja diterapkan untuk melihat pengaruhnya. Sedangkan variabel dependen adalah kemampuan berbicara siswa, di mana kemampuan ini diukur untuk mengetahui perubahan atau peningkatan setelah diterapkannya metode storytelling. Lalu menentukan variabel secara jelas sangat penting agar penelitian ini memiliki fokus yang spesifik dan agar kerangka teori yang dibangun dapat mendukung hubungan antara variabel-variabel tersebut. Penelitian ini juga perlu mencari teori-teori yang menjelaskan hubungan antara metode pengajaran dan perkembangan keterampilan berbicara dalam bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu mencari teori yang relevan. Peneliti perlu mencari teori-teori yang relevan dan topik penelitian teori-teori ini bisa didapatkan melalui membaca literatur, buku, artikel, dan bahan wawancara dengan ahli di bidang terkait. Sebagai contoh, penelitian tentang penggunaan teknik mind mapping untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan argumentatif siswa. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus mencari teori-teori yang relevan mengenai mind mapping sebagai strategi pembelajaran serta teori yang mengenai proses menulis, khususnya dalam konteks menulis karangan argumentatif. Peneliti dapat membaca buku-buku tentang strategi pembelajaran menulis, artikel, jurnal mengenai efektivitas mind mapping dalam pendidikan bahasa, serta teori kognitif tentang bagaimana peta pikiran dapat membantu mengorganisasi ide. Peneliti juga bisa memperkaya kerangka teori dengan wawancara ahli dalam bidang pengajaran, menulis, atau psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan dengan wawancara ahli dalam bidang pengajaran, menulis. Dengan wawancara ahli dalam bidang pengajaran menulis atau psikologi pendidikan penelitian sehingga ada dasar ilmiah yang mendukung mengapa teknik mind mapping dipilih dan bagaimana teknik tersebut diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan menulis siswa. Lalu yang keempat yaitu menyusun kerangka teori. Kerangka teori adalah struktur konseptual yang mengatur hubungan antara variabel-variabel penelitian. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan teori-teori yang relevan sehingga dapat membantu memvisualisasikan bagaimana konsep-konsep saling berhubungan. Sebagai contoh tentang pengaruhnya penggunaan aplikasi pembelajaran daring berbasis gamifikasi terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia siswa SMP. Dalam contoh penelitian tersebut, setelah mengumpulkan teori-teori yang relevan tentang gamifikasi dalam pendidikan, motivasi belajar dan pembelajaran daring bahasa Indonesia
dalam pendidikan, peneliti harus memulai menyusun kerangka teori. Peneliti menghubungkan konsep gamifikasi sebagai variabel independen dengan memotivasi belajar sebagai variabel dependen, serta menjelaskan bagaimana fitur-fitur gamifikasi dapat meningkatkan keterlibatan dan dorongan siswa dalam belajar. Kerangka teori ini menggambarkan hubungan sebab akibat antara penggunaan aplikasi gamifikasi dan peningkatan motivasi belajar dengan menyusun kerangka teori seperti ini. Peneliti memiliki panduan yang jelas dalam merancang instrumen penelitian, menentukan teknik analisis data, dan menginterpretasikan penelitian secara lebih sistematis dan terarah. Lalu yang kelima yaitu hipotesis, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan yang diajukan sebagai prediksi atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dinyatakan sebagai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Penelitian pengaruh. Sebagai contoh, penelitian tentang pengaruh penggunaan teknik role playing terhadap peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam contoh penelitian tersebut, peneliti menyusun hipotesis. Lalu yang keenam yaitu menguji hipotesis, di mana langkah ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasilnya. Metode penelitian ini yang digunakan akan sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Sebagai contoh, penelitian tentang pengaruh penggunaan media video pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan memahami teks eksplanasi siswa kelas 8. Dalam contoh penelitian tersebut, peneliti mulai menguji hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu penggunaan media video pembelajaran berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan memahami teks eksplanasi siswa kelas 8. Untuk mengujinya, peneliti dapat mengumpulkan data melalui tes pemahaman membaca sebelum dan sesudah perlakuan, di mana data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji statistik, misalnya uji T, untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam skor pemahaman siswa sebelum dan sesudah penggunaan media video hasil analisis. Data ini kemudian diinterpretasikan untuk menentukan apakah hipotesis ini dapat diterima atau ditolak. Proses ini penting karena menjadi bukti empiris atau hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu yang terakhir yaitu menarik kesimpulan, di mana setelah menguji hipotesis, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Apakah hipotesis tersebut terbukti atau tidak? Bagaimana data mendukung atau tidak mendukung? Lalu kesimpulan ini harus didukung oleh bukti empiris yang ditemukan dalam penelitian. Sebagai contoh, penelitian tentang efektivitas penggunaan strategi kooperatif learning terhadap peningkatan keterampilan menulis teks narasi siswa kelas 8. Di mana dalam contoh penelitian tersebut dilakukan pengujian hipotesis melalui analisis data hasil pretest dan post-test keterampilan menulis. Peneliti menemukan bahwa menggunakan strategi cooperative learning, dengan demikian peneliti menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang dilakukan, yaitu strategi cooperative learning efektif meningkatkan keterampilan menulis teks narasi siswa kelas 8, terbukti dan didukung oleh data empiris, di mana kesimpulan ini ditulis berdasarkan hasil analisis statistik yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan strategi tersebut, dengan menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti nyata. Penelitian menjadi valid dan memberikan kontribusi nyata terhadap
pengembangan teori dan praktik pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi, materi selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, hakikat penelitian yang relevan. Penelitian relevan adalah penelitian yang hasilnya mendukung, memperkuat, atau memperkaya teori dan konsep yang sedang diteliti, sehingga penelitian baru dapat dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang relevan adalah penelitian yang hasilnya mendukung, memperkaya atau memperkuat teori, konsep, maupun temuan yang sedang diteliti, sehingga penelitian baru memiliki keterkaitan yang jelas dengan penelitian sebelumnya. Ada contohnya. Jika seorang meneliti tentang pengaruh penggunaan teknik mind mapping berpengaruh positif terhadap kemampuan menulis siswa kelas 8 SMP Seruni, maka penelitian relevan bisa berupa penelitian sebelumnya tentang metode mind mapping dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian mengenai the effect of mind mapping activities on student motivation. Selanjutnya ada pengertian menurut Neumann WL tahun 2020. Penelitian relevan merupakan mencakup studi-studi, memperlihatkan perkembangan teori, menemukan hasil berbeda yang butuh penjelasan, atau membuka celah untuk penelitian lanjutan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang relevan adalah penelitian yang memperlihatkan perkembangan teori, menemukan hasil yang berbeda yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, atau membuka peluang untuk penelitian lanjutan. Relevansi ini muncul dari kesamaan tema, fokus, masalah, atau metodologi yang dapat memperkaya, memperjelas, atau mengkritisi hasil penelitian baru. Contohnya, penelitian sebelumnya dengan judul pengaruh media video terhadap kemampuan berbicara siswa kelas 8 SMP. Hasil penelitiannya, video efektif membantu siswa memperbaiki struktur berbicara, tapi hanya sedikit membantu dalam ekspresi emosional. Penelitian baru yang relevan dengan judul efektivitas media TikTok storytelling terhadap ekspresi emosional dan struktur berbicara siswa SMP. Hubungan dan relevansinya dengan menambah fokus pada ekspresi emosional melalui storytelling pendek berbasis TikTok. Hasil penelitian baru menunjukkan lebih tinggi dalam meningkatkan ekspresi emosional. Maka ini memperluas pengalaman tentang penggunaan media audiovisual. Bisa muncul peluang untuk mengkaji platform lain seperti YouTube, Short, atau Reels, Instagram, atau aplikasi terbaru lainnya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pengertian dari Moleong tahun 2021. Penelitian relevan adalah penelitian yang mampu memberikan dukungan empiris terhadap landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian baru atau penelitian yang sejalan dalam kerangka masalahnya. Berdasarkan pendapat dari Moleong LJ tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang relevan adalah penelitian yang memberikan dukungan empiris terhadap landasan teori yang digunakan dalam penelitian baru atau penelitian yang memiliki kesamaan dalam kerangka permasalahan, sehingga dapat memperkuat atau memperluas pemahaman terhadap topik yang diteliti. Contohnya, saat meneliti
dengan judul Pengaruh Positif Penggunaan Strategi SQ3R terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa kelas 7 SMP Seruni. Penelitian ini bisa mencari peneliti relevan terkait membaca pemahaman siswa di SMP, teknik SQ3R, penerapan strategi SQ3R. Selanjutnya ada pengertian menurut Neumann WL tahun 2020. Penelitian relevan merupakan mencakup studi-studi, memperlihatkan perkembangan teori, menemukan hasil berbeda yang butuh penjelasan atau membuka celah untuk penelitian lanjutan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang relevan adalah penelitian yang memperlihatkan perkembangan teori, menemukan hasil yang berbeda yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atau membuka peluang untuk penelitian lanjutan. Relevansi ini muncul dari kesamaan tema, fokus, masalah, atau metodologi yang dapat memperkaya, memperjelas, atau mengkritisi hasil penelitian baru. Contohnya, penelitian sebelumnya dengan judul Pengaruh Media Video terhadap Kemampuan Berbicara Siswa kelas 8 SMP. Hasil penelitiannya, video efektif membantu siswa memperbaiki struktur berbicara, tapi hanya sedikit membantu dalam ekspresi emosional. Penelitian baru yang relevan dengan judul Efektivitas Media TikTok Storytelling terhadap ekspresi emosional dan struktur berbicara siswa SMP. Hubungan dan relevansinya dengan menambah fokus pada ekspresi emosional melalui storytelling pendek berbasis TikTok. Hasil penelitian baru menunjukkan lebih tinggi dalam meningkatkan ekspresi emosional. Maka ini memperluas pengalaman tentang penggunaan media audiovisual. Bisa muncul peluang untuk mengkaji platform lain seperti YouTube, Short, atau Reels, Instagram, atau aplikasi terbaru lainnya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pengertian dari Mo Leong tahun 2021. Penelitian relevan adalah penelitian yang mampu memberikan dukungan empiris terhadap landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian baru atau penelitian yang sejalan dalam kerangka masalahnya. Berdasarkan pendapat dari Mo Leong LJ tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang relevan adalah penelitian yang memberikan dukungan empiris terhadap landasan teori yang digunakan dalam penelitian baru atau penelitian yang memiliki kesamaan dalam kerangka permasalahan sehingga dapat memperkuat atau memperluas pemahaman terhadap topik yang diteliti. Contohnya, saat meneliti dengan judul Pengaruh Positif Penggunaan Strategi SQ3R terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa kelas 7 SMP Seruni. Penelitian ini bisa mencari peneliti relevan terkait membaca pemahaman siswa di SMP, teknik SQ3R, penerapan strategi SQ3R. Materi selanjutnya, hipotesis penelitian. Ada hakikat hipotesis. Menurut Hikmawati tahun 2017, hipotesis merupakan dugaan terhadap dua variabel atau lebih yang dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi maupun orang lain, kesan umum dan simpulan yang masih bersifat membaca. Sementara
atau jawaban sementara berdasarkan teori yang relevan karena belum didasarkan pada fakta yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan pendapat di atas, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dugaan awal tentang keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis ini biasanya disusun berdasarkan teori, pengalaman, atau pengamatan dan berfungsi sebagai penjelasan awal terhadap suatu fenomena atau perilaku tertentu. Karena belum diuji dengan data, maka hipotesis dianggap sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Contohnya, peneliti akan meneliti pengaruh literasi digital berbasis video konten TikTok terhadap kemampuan siswa dalam menyusun teks eksplanasi di SMA Seruni. Maka, peneliti akan memiliki hipotesis bisa berpengaruh baik jika semua berjalan dengan kondusif, namun bisa tidak berpengaruh baik pula jika ada hal-hal di luar prediksi. Materi selanjutnya, hipotesis penelitian. Ada hakikat hipotesis. Menurut Hikmawati tahun 2017, hipotesis merupakan dugaan terhadap dua variabel atau lebih yang dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi maupun orang lain, kesan umum dan simpulan yang masih bersifat sementara atau jawaban sementara berdasarkan teori yang relevan karena belum didasarkan pada fakta yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan pendapat di atas, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dugaan awal tentang keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis ini biasanya disusun berdasarkan teori, pengalaman, atau pengamatan dan berfungsi sebagai penjelasan awal terhadap suatu fenomena atau perilaku tertentu. Karena belum diuji dengan data, maka hipotesis dianggap sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Contohnya, peneliti akan meneliti pengaruh literasi digital berbasis video konten TikTok terhadap kemampuan siswa dalam menyusun teks eksplanasi di SMA Seruni. Maka, peneliti akan memiliki hipotesis bisa berpengaruh baik jika semua berjalan dengan kondusif, namun bisa tidak berpengaruh baik pula jika ada hal-hal di luar prediksi. Hakikat hipotesis selanjutnya menurut Riono tahun 2016, hipotesis adalah asumsi atau dugaan yang perlu diuji kebenarannya melalui penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan atau perbedaan antara variabel-variabel. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa hipotesis tidak memiliki tingkat akurasi kebenaran 100%. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dicari kebenarannya dengan melalui penelitian yang lebih dalam lagi untuk menguatkan kebenaran dari asumsi-asumsi yang didukung. Contohnya, peneliti mempunyai hipotesis pengaruh positif penggunaan strategi SQ3R terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 7 SMP Seruni. Dalam penelitian ini, namun hipotesis tersebut masih belum tentu benar atau akurat karena belum dilakukan uji atau penelitian. Untuk memastikan kebenarannya, peneliti harus mengumpulkan data melalui observasi, kuesioner, atau eksperimen hasil penelitian. Nantinya bisa memperkuat hipotesis ini, menerima hipotesis, atau justru menolaknya. Hipotesis tidak terbukti. Kita memasuki bagian slide ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri hipotesis menurut Kurniawan pada tahun 2018 itu memiliki 5 ciri-ciri yang baik. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama itu memiliki daya yang jelas, yang kedua itu menjelaskan antar variabel, yang ketiga itu bisa diuji, yang keempat itu sejalan dengan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir itu dirumuskan secara singkat dan simpel. Lalu kita akan menjelaskan itu memiliki daya yang jelas. Menurut Kurniawan pada 2018 menjelaskan bahwa artinya hipotesis dikategorikan baik apabila disokong oleh penjelasan yang baik dari permasalahan penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, hipotesis yang baik harus disertai oleh penjelasan yang logis. Berdasarkan landasan teori yang relevan, penjelasan ini menunjukkan bagaimana hipotesis dapat diajukan. Hipotesis tanpa penjelasan yang memadai akan sulit dan diinterpretasikan.
Contoh, dalam penelitian berjudul penggunaan metode project based learning akan meningkatkan kemampuan menulis argumen siswa. Hipotesis ini didukung oleh teori konstruktivisme yang menekankan pembelajaran aktif dan teori belajar berbasis pengalaman. Metode ini memungkinkan siswa untuk aktif membangun pengetahuan dan keterampilan menulis argumen melalui pengalaman nyata dalam menyelesaikan proyek. Lalu variabel. Menurut Kurniawan pada 2018, walaupun ada pernyataan sebagai praduga sementara, tetapi tidak memperlihatkan hubungan antar variabel, maka hipotesis itu tidak bisa diuji. Maka, hipotesis harus menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti. Hipotesis yang hanya menyatakan suatu fenomena tanpa menjelaskan hubungan antar variabel tidak hanya diuji secara empiris. Hubungan antar variabel dapat berupa hubungan sebab akibat, korelasi atau interaksi. Contoh, terdapat hubungan positif antara frekuensi membaca buku dan kemampuan memahami teks bacaan siswa. Hipotesis ini menjelaskan hubungan positif antara dua variabel. Frekuensi membaca buku menjadi variabel bebas, kemampuan memahami teks bacaan menjadi variabel terikat. Keduanya dapat diuji dengan mengukur frekuensi kedua variabel, kemudian menganalisis korelasinya. Lalu yang ketiga bisa diuji. Hipotesis yang baik harus diuji sehingga peneliti bisa menyusun kesimpulan dan memperkirakan sedemikian rupa dari hipotesis yang disusunnya. Itu menurut Kurniawan pada 2018. Berdasarkan pendapat tersebut, hipotesis yang baik harus dapat diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis yang tidak dapat diuji tidak memiliki nilai ilmiah. Kemampuan diuji ini bergantung pada rumusan hipotesis yang jelas dan terukur. Contohnya, dalam penelitian, siswa yang mengikuti pelatihan menulis kreatif akan menghasilkan karya tulis dengan kualitas yang lebih baik daripada siswa yang tidak memiliki pelatihan. Hipotesis ini dapat diuji dengan membandingkan kualitas karya siswa yang mengikuti pelatihan dengan siswa yang tidak mengikuti pelatihan. Kualitas karya dapat diukur menggunakan rubrik penilaian. Lalu yang keempat, pengetahuan. Menurut Kurniawan pada tahun 2018 menjelaskan bahwa hipotesis menurut penelitian harus sejalan dengan konsisten dengan ilmu pengetahuan yang berkembang teori hipotesis dan hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya dan sudah teruji validitasnya. Berdasarkan pendapat tersebut, hipotesis penelitian tidak boleh dibuat sembarangan, tetapi harus selaras dengan pengetahuan yang sudah berkembang di bidang tersebut. Dengan begitu, hipotesis menjadi lebih kuat, logis, dan memiliki dasar ilmiah yang jelas, sehingga dapat diuji secara objektif dalam penilaiannya. Contoh, kita menduga bahwa terdapat pengaruh penggunaan media berupa video dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Hipotesis ini sejalan dengan teori belajar multimedia yang menunjukkan bahwa penggunaan media visual dapat meningkatkan hasil belajar. Maka kita perlu penelitian terdahulu tentang penggunaan media berupa video dalam pembelajaran yang berpengaruh positif terhadap pembelajarannya. Lalu kita terakhir, dari ciri-ciri hipotesis yang terakhir itu dirumuskan secara singkat dan simpel. Menurut Kurniawan pada 2018, hipotesis dirumuskan secara singkat agar lebih memudahkan untuk diuji dan penyusunan laporan penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, menjelaskan bahwa hipotesis sebaiknya dirumuskan secara singkat, jelas, dan fokus agar mudah diuji dalam penelitiannya, dan mempermudah peneliti dalam menyusun laporan penelitian. Rumusan yang sederhana akan menghindarkan kebingungan dalam pelaksanaan penelitian dan analisis data. Contoh, kita menduga bahwa terdapat pengaruh penggunaan media berupa video dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Maka, hipotesis dengan terdapat pengaruh dari penggunaan media video dalam pembelajaran terhadap hasil belajar siswa, jangan menulis dengan terdapat pengaruh media video yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas terhadap belajar. Karena pada contoh kedua itu merupakan pleonasme. Lalu kita akan langsung kepada bagian hipotesis penelitian pada bagian 3, yaitu proses penyusunan hipotesis. Menurut Lontoh pada 2025 terdapat 5 juga proses penyusunan hipotesis.
Yang pertama itu identifikasi masalah penelitian, yang kedua itu tinjauan literatur, yang ketiga itu formulasi hipotesis, yang keempat itu pemilihan variabel, yang terakhir itu rumusan hipotesis. Kita akan menuju yang pertama. Menurut contoh tahun 2025, tentukan pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban atau solusi. Berdasarkan penelitian tersebut, langkah pertama dalam menyusun hipotesis adalah mengenali masalah dan menentukan masalah atau pernyataan utama yang ingin dijawab peneliti. Masalah biasa muncul saat terjun ke lapangan. Contoh, di lapangan peneliti menemukan masalah pemahaman bacaan di SMP Seruni kelas 7. Maka, penelitian dapat menentukan pertanyaan peneliti, mengapa kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 7 masih rendah. Ini dari contoh di atas adalah bagian dari identifikasi masalah, yaitu alasan dilakukan penelitian karena rendahnya kemampuan membaca pemahaman. Lalu yang kedua itu eh, lalu yang kedua itu eh, tinjauan literatur. Menurut contoh pada tahun 2025, pelajari literatur terkait untuk memahami teori dan hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan pendapat tersebut, setelah masalah ditentukan, peneliti mencari dan mempelajari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja yang sudah ada dan bagaimana orang lain mengatasi masalah serupa. Contoh, setelah membaca penelitian-penelitian terdahulu, penelitian menemukan bahwa strategi membaca SQ3R terbukti membantu meningkatkan pemahaman membaca formulasi hipotesis. Menurut contoh pada tahun 2025, susunan hipotesis berdasarkan teori dan data empiris yang ditemukan selama tinjauan literatur. Berdasarkan pendapat tersebut, setelah memahami teori dan hasil penelitiannya, peneliti mulai menyusun dugaan sementara atau hipotesis tentang jawaban dari masalah penelitian. Hipotesis ini belum tentu benar, tapi masih bisa diprediksi secara logis. Contoh, peneliti menyimpan dugaan adanya peningkatan dalam penelitian yang akan diteliti. Misal pada penelitian penggunaan strategi SQ3R dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 7 SMP Seruni. Namun, peneliti tersebut belum tentu dapat meningkatkan kemampuan membaca, melainkan masih pada tahapan dugaan sementara atau prediksi secara logis. Lalu yang keempat, pemilihan variabel. Pemilihan variabel. Menurut Lontot pada tahun 2025, tentukan variabel-variabel yang relevan, seperti variabel independen dan dependen. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa proses penyusunan hipotesis yang keempat, yaitu pemilihan variabel, peneliti kemudian menentukan variabel-variabel penting yang terlibat dalam hipotesis, biasanya terdiri dari variabel bebas yang mempengaruhi dan variabel terikat yang dipengaruhi. Contoh, variabel bebasnya itu terdapat pada strategi pembelajaran SQ3R, variabel terikatnya itu kemampuan membaca pemahaman siswa. Lalu yang terakhir itu rumusan hipotesis. Lontoh pada tahun 2005 menyatakan bahwa hipotesis dalam bentuk kalimat yang spesifik, jelas dan dapat diuji. Berdasarkan pendapat di atas, proses penyusunan hipotesis yang kelima, hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat yang jelas, spesifik dan dapat diuji dalam penelitiannya. Kalimat ini harus dijadikan dasar untuk pengumpulan dan analisis data. Contoh pada rumusan akhirnya, pengaruh positif penggunaan strategi SQ3R terhadap kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 7. Oke, baik, segitu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.